Halo teman-teman, ya selamat datang lagi di Jurnal Kabar Baik. Nah, kali ini saya mau membahas tentang penginjilan jalanan ya. Kegiatan penginjilan jalanan ini sedang bertumbuh dengan baik pada saat ini. Nah, saya menemukan ada berita mengenai penginjilan jalanan ini. Ada dua berita yang saya ambil ini. Di sini dikatakan bahwa puluhan ex-napi kasus pembunuhan jadi penginjil. Khotbah masuk keluar pasar. Tim penginjil jalanan gelar KKR di Pasar Amurang, Minsel. Ini adalah beberapa bukti bahwa penginjilan jalanan itu sudah dilaksanakan ya di beberapa daerah. Nah, untuk para pelaku dari penginjilan jalanan ini, ada yang berasal dari latar belakang anak jalanan ya, dari anak-anak yang kehidupannya, ya orang-orang yang latar belakang kehidupannya, mereka di jalanan banyak melakukan kejahatan-kejahatan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, juga ada yang berlatar belakang dari mantan narapidana. Jadi pelaku penginjilan jalanan ini juga kebanyakan atau bahkan saya melihat kebanyakan mereka itu berasal dari latar belakang seorang mantan narapidana ya. Dan juga ada yang memiliki latar belakang dari seorang mantan PSK ya. Saya pernah menemukan atau mengikuti salah satu KKR dan pembicaranya itu adalah mantan seorang PSK ya. Nah, jadi ini adalah latar belakang daripada para pelaku penginjilan jalanan. Nah, memang ada yang dari latar belakang bukan anak jalanan, bukan mantan napi dan PSK, tetapi pada umumnya yang saya lihat, yang saya perhatikan, mereka itu kebanyakan dari tiga latar belakang ini ya. Anak jalanan, mantan narapidana, dan PSK. Nah, kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah apakah penginjilan jalanan ini memiliki prinsip-prinsip Alkitabiah ya? Di sini saya memberikan dua dasar firman Tuhan ya. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 6 ayat 56, sini dikatakan kemanapun ia pergi ya, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini adalah pelayanan Tuhan Yesus ya, yang dicatat dalam Markus pasal 6 ayat 56. Di sana dikatakan bahwa Yesus juga pergi ke desa-desa, ke kota-kota. Di sini dikatakan meletakkan orang sakit di pasar dan Yesus menyembuhkannya. Nah, juga kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 17 dikatakan karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Nah, ini juga pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya. Di sini dikatakan ketika dia berada di Athena, dia juga masuk di pasar-pasar, pergi di pasar, dan setiap hari dia bertukar pikiran, dia berdialog, dia berdiskusi. Dengan kata lain, dia juga menginjil di pasar. Jadi penginjilan jalanan ini yang kebanyakan dilakukan di pasar-pasar itu ya, rupanya suatu hal yang ya memiliki dasar-dasar Alkitabiahnya. Ini adalah dua ayat yang bisa saya berikan. Markus 6 ayat 56 dan Kisah Rasul 17 ayat 17. Jadi apa yang mereka lakukan penginjilan jalanan ini yang dilakukan di pasar-pasar itu memiliki prinsip-prinsip Alkitabiahnya ya. Dari buku yang berjudul Sang Penginjil Jalanan ya, yang ditulis oleh Irwan Halim, saya mencatat ada 8 poin di sana yang ditulis dalam buku ini yang menjadi syarat utama bagi mereka pelaku penginjilan jalanan itu. Yang pertama, yaitu mereka sudah lahir baru ya. Lahir baru sih dalam arti bahwa bertobat, mengaku dosa,
dan mereka mengundang Yesus untuk masuk hadir dalam kehidupan mereka. Jadi mereka harus sudah menjadi lahir baru. Nah, bagaimana mereka mau membuat orang bertobat, sedangkan mereka saja sendiri belum bertobat, masih hidup dalam dosa, dan mungkin juga belum ada Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, syarat yang kedua, mereka harus yakin sudah diselamatkan. Mereka harus memiliki keyakinan sudah diselamatkan. Jangan ya seperti penjual obat ya. Kalau kita melihat penjual obat itu, dia berteriak-teriak tentang khasiat dari obat itu, tapi dia sendiri tidak yakin, tidak pernah menggunakan obat itu. Nah, seorang penginjil itu tidak seperti itu. Dia juga harus sudah mengalami, sudah yakin bahwa dia sudah diselamatkan. Nah, bagaimana dia mau menyelamatkan orang kalau dia sendiri tidak yakin bahwa dia sudah diselamatkan ya? Nah, ini juga syarat utama, harus yakin sudah diselamatkan. Nah, syarat berikut, dia harus yakin bahwa semua orang telah berdosa dan membutuhkan Injil. Penginjil jalanan, ya, syarat utama yang dicatat dalam buku ini yaitu yakin semua orang telah berdosa dan membutuhkan Injil. Nah, kalau dia yakin bahwa semua orang telah berdosa dan membutuhkan Injil, maka inilah yang menggerakkan dia untuk mengharuskan memberitakan Injil itu sendiri. Firman Tuhan katakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dia harus yakin bahwa semua orang telah berdosa dan membutuhkan Injil. Nah, yang berikut yang menjadi syarat utama, yakin bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Ini penting ya. Doktrin keselamatan, doktrin kristologi, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dalam Yohanes 14 ayat 6 ya, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Juga dalam Kisah pasal 4 ayat 12 dikatakan ya, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, ini dia harus yakin bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, yang berikut, hidup dalam kekudusan. Nah, tanpa kekudusan tidak seorang pun layak melayani Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun layak memberitakan Injil ya. Karena Yesus itu kudus, maka orang yang memberitakan Injil juga harus hidup di dalam kekudusan ya. Karena salah satu tujuan dari penginjilan itu ialah untuk menguduskan setiap orang yang telah berdosa. Kita dikuduskan oleh firman Allah. Oleh sebab itulah seorang penginjil jalanan dia harus hidup dalam kekudusannya, walaupun dia punya latar belakang dari anak jalanan tadi, mantan narapidana, PSK dan lain sebagainya, yaitu masa lalu. Ketika dia sudah lahir baru, maka dia harus hidup dalam kekudusan ketika dia menjadi penginjil jalanan. Nah, syarat yang berikut yaitu bergaul dengan firman Allah. Nah, bergaul dengan firman Allah ini dengan kata lain dia harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu. Kerinduan atau kebiasaan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu. Meneliti firman Allah, belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Supaya apa? Supaya ketika dia memberitakan firman, dia memberitakan firman dengan baik dan benar ya. Bahkan pengajaran-pengajaran firmannya itu adalah pengajaran-pengajaran firman Allah yang baik dan benar. Sehingga orang yang mendengar itu mengerti dan mereka percaya dan mereka diselamatkan. Ya, tidak bisa kita memberitakan firman itu hanya asal-asal ya. Nanti orang yang mendengar itu juga akhirnya tidak mengerti dan akhirnya tidak percaya. Tetapi kalau dia rajin belajar firman Allah, ketika dia menginjil, maka pemberitaan firman Allahnya itu pemberitaan firman Allah yang baik dan benar, dan mudah dimengerti, dipahami, dan orang percaya dan diselamatkan. Nah, persyaratan yang berikut yaitu yang ketujuh, yakin akan kuasa doa. Dalam hal ini ya penginjil jalanan, ketika ada orang yang diinjili, ya kewajibannya adalah untuk mendoakan orang-orang yang sudah diinjili itu. Nah, yang berikut, yang terakhir syarat utama seorang penginjil jalanan berdasarkan buku ini yang terakhir yaitu hidup dipenuhi
dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini syarat yang sangat-sangat penting juga harus dimiliki penginjil jalanan. Nah, ini syarat yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, termasuk penginjil jalanan, yaitu hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat menginjil dengan berhasil. Kalau kita lihat penginjilan para rasul-rasul yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, mereka pergi menginjil dengan dorongan, kuasa, dan penyertaan atau pimpinan daripada Roh Kudus. Dan ketika kita melihat, kita baca dalam Kisah Para Rasul, ketika mereka bergerak bersama dengan pimpinan Roh Kudus, maka jumlah orang-orang yang diselamatkan itu semakin hari semakin bertambah dan banyak orang yang diselamatkan. Jadi ini syarat yang sangat penting juga bagi pelayan Tuhan, termasuk penginjil jalanan, hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi itu syarat utama yang dimiliki oleh penginjil jalanan yang saya ambil dari buku Sang Penginjil Jalanan ini. Nah, di dalam perkembangannya, ternyata penginjilan jalanan ini tidak berjalan dengan baik, ya. Seperti dengan berita yang saya dapatkan ini, di sini berjudul penginjilan jalanan di Sulut. Ada yang tak suka, tapi banyak yang bertobat. Ternyata penginjilan jalanan ini ada juga yang tidak suka, tetapi banyak juga yang bertobat. Atau dengan kata lain, ada juga yang suka. Disinilah muncul konflik. Pertanyaannya adalah, mengapa penginjilan jalanan ini ada yang tidak suka? Ya. Mengapa kegiatan ini ada yang tidak suka? Nah, saya melihat dari berbagai macam kasus yang saya baca dan saya dengar dan saya amati, ada beberapa alasan mengapa penginjilan jalanan ini tidak disuka, ya. Yang pertama, ada alasan eksternal. Nah, alasan eksternal ini atau dari pihak luar, yaitu ada anggapan bahwa ketika dalam penginjilan jalanan itu yang mereka lakukan, mereka dianggap mengganggu aktivitas jual beli atau lalu lintas di mana mereka sedang melakukan penginjilan itu. Jadi orang-orang di sekitar itu merasa terganggu, tidak nyaman dengan kegiatan yang mereka lakukan. Karena mereka, ya itulah, karena mungkin memutar sound system dengan keras, berteriak dengan kuat, sehingga aktivitas jual beli lalu lintas juga terganggu pada saat itu. Nah, itu sebabnya ada orang-orang yang tidak suka dengan kegiatan mereka. Nah, faktor kedua, alasan kedua yaitu saya melihat ada faktor internal, ya. Nah, faktor internal ini yaitu ada anggapan bahwa kegiatan penginjilan jalanan ini menjadi ancaman bagi gereja lokal, ya. Memang ada gereja-gereja yang mendukung kegiatan penginjilan jalanan ini, yang mensupport kegiatan penginjilan ini. Tetapi ada juga gereja-gereja yang menganggap kegiatan ini menjadi ancaman bagi gereja-gereja lokal, khususnya bagi kegiatan-kegiatan penginjilan yang tidak mengikuti aturan-aturan dalam suatu gereja, dalam suatu organisasi, atau mereka masuk ke suatu daerah itu tanpa minta izin dari gereja-gereja yang ada di daerah tersebut. Sehingga kegiatan-kegiatan ini kadang dianggap menjadi ancaman bagi gereja lokal. Misalnya, ketika terjadi keributan, terjadi kekacauan, dan sebagainya, biasanya gereja-gereja lokal tersebut yang akan terkena dampak dari kegiatan penginjilan jalanan ini. Sebab itulah kegiatan penginjilan jalanan ini perlu sekali bekerja sama dengan gereja-gereja lokal di mana mereka akan melakukan penginjilan, ya. Walaupun tidak semua gereja yang menganggap ini sebagai ancaman, tetapi saya melihat ada banyak juga kabar-kabar mengatakan bahwa kegiatan ini dianggap menjadi ancaman bagi gereja lokal. Nah, salah satu contohnya juga biasa kegiatan-kegiatan penginjilan jalanan ini yang awalnya misalnya datang di suatu daerah, mereka hanya membawa nama kegiatan penginjilan jalanan, tetapi begitu sudah terkumpul banyak anggota, mereka akhirnya mendirikan satu gereja baru.
satu gereja lokal baru di daerah tersebut, sehingga inilah bisa menimbulkan konflik bagi gereja-gereja yang ada di daerah tersebut. Inilah beberapa alasan mengapa penginjilan jalanan ini tidak disukai. Ada dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Saya membagikan ada dua faktor ya. Tetapi bukan berarti penginjilan jalanan ini tidak disukai semua orang. Buktinya ada juga yang bertobat dalam penginjilan ini. Artinya ada juga orang yang suka dalam pelayanan ini. Jadi soal suka atau tidak suka yaitu kembali kepada penilaian kita masing-masing. Kita lanjut. Kesimpulannya adalah begini ya, penginjilan jalanan ini adalah suatu hal yang baik ya. Tetapi fakta juga membuktikan bahwa sering terjadi penolakan dalam pelayanan mereka, baik dari pihak luar maupun dari dalam gereja itu sendiri ya. Ada orang-orang yang tidak suka juga. Nah, sebab itu diharapkan bagi para pelaku penginjilan jalanan ini supaya mereka bijaksana dalam penginjilan dan juga perlu memperhatikan etika-etika dalam kehidupan bermasyarakat ya. Seperti di pasar-pasar itu, di jalan-jalanan, yaitu ada aturan-aturannya dalam bermasyarakat. Maka kita harus mematuhi aturan-aturan itu. Inilah harus diperhatikan. Tetapi di samping itu juga, gereja lokal perlu memberi dukungan bagi kegiatan penginjilan ini. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik antara kegiatan penginjilan jalanan dan kegiatan pelayanan gereja lokal yang ada di tempat itu, supaya apa yang menjadi misi Allah di tengah dunia ini, yaitu menyelamatkan umat manusia, itu boleh berjalan dengan baik dan kegiatan penginjilan berjalan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya masih banyak hal-hal yang perlu kita kaji lagi, kita pelajari lagi mengenai kegiatan penginjilan jalanan ini. Masih banyak dasar-dasar di Alkitab, dasar-dasar firman Tuhan yang perlu kita gali, kita pelajari untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara penginjilan jalanan dan gereja lokal. Dan bagaimana kita juga menata kegiatan-kegiatan penginjilan jalanan ini agar berjalan dengan baik dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati.